Yuk. Bab 1013 sampai bab 1016, tapi dia tidak bisa menjaminnya 100%. Hua Duo semakin merasa tidak nyaman. Sejak Gong Yang Lina dibawa pergi hingga sekarang, Hua Duo tidak berkeringat di sekujur tubuhnya. Setiap kali dia mendengar gangguan sekecil apapun, jantungnya akan langsung naik ke tenggorokan. Sebaliknya, Xiao Rongrong merasa sedikit lebih nyaman. Dia mengikuti Li Fugui hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang si Uli dibawa ke Istana Sungai Merah dan memasuki keluarga Gongyang. Tak seorang pun dari Sekte Tiangang akan membayangkan bahwa dia akan bersembunyi di sini. Tepat ketika ketiga gadis itu sedang duduk di kamar mereka, diam-diam khawatir. Mereka tidak menyangka suara Gongyang Kaitai datang dari luar pintu. Xiao Ming, apakah kamu di dalam kamar? Wakil Direktur Ming dengan cepat berdiri dan berjalan menuju pintu. Paman, apakah kamu di sini? Gongyang Kaitai memasang wajah sedih. Setelah memasuki pintu, dia terlebih dahulu melihat bunga-bunga itu. Hanya dengan melihat ke arah Xiao Rongrong, Hua Duo dan Xiao Rongrong segera keluar dari kamar. Wakil Direktur Ming secara pribadi membuatkan teh untuk Gongyang. Setelah teh dihidangkan di depan Gongyang Kaitai, Wakil Direktur Ming bertanya dengan tatapan cemas di matanya. Paman, apa kabar? Apakah masih belum ada kabar baik? Gongyang Kaitai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oke, tidak ada kabar. Tetapi seseorang telah menyebarkan bahwa Xiaona telah terbunuh. Kata-kata ini jatuh ke tanah. Wajah Wakil Direktur Ming langsung memucat. Dia menjilat bibirnya yang kering, menarik napas dan bertanya, apa, dibunuh? Bagaimana dia bisa dibunuh? Apakah mayatnya telah ditemukan? Setelah menanyakan serangkaian pertanyaan ini, Wakil Direktur Ming bertemu Gongyang Kaitai. Dia tidak mengatakan apa-apa. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia sedikit aneh. Jadi dia buru-buru menenangkan diri, duduk di depan Gongyang Kaitai, dan bersumpah, Paman, tolong percaya padaku kali ini. Saya jamin selama Li Fugui membawa Xiaona pergi, nyawa Xiaona pasti akan terselamatkan, dijamin. Gongyang Kaitai melambaikan tangannya, dengan wajah khawatir, dan berbisik, Xiao Ming, jangan membicarakan masalah ini sekarang. Izinkan saya bertanya, jika Anda diizinkan menghadapi Yuxu Guan di game ke-6, apa peluang Anda? Apakah kamu yakin? Wakil Direktur Ming terkejut dan berkata dengan ragu, Paman, saya mendengar bahwa ada konflik antara Anda dan kuil Yuxu beberapa dekade yang lalu. Tetapi sejak konflik itu, Anda berada di halaman yang sama, telah hidup dalam damai selama dekade. Mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini lagi kepada saya kali ini? Gongyang Kaitai tidak menjawab, tetapi menatap Wakil Direktur Ming dan terus bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang apa yang terjadi saat itu? Wakil Direktur Ming menggelengkan kepalanya, lagi pula, tidak banyak. Ada berbagai macam rumor, tetapi kebanyakan dari mereka terkait dengan sumber daya ramuan dan yuanxi. Mata Gongyang Kaitai benar-benar berkaca-kaca dengan air mata kristal. Dan dia berkata dengan tulus, Xiao Ming, ketika kamu baru saja masuk di game ke-6, saya mengikuti direktur lama Anda di game ke-6 untuk bernegosiasi dengan keluarga Gongyang kami. Sejujurnya, jika Anda tidak berdiri dengan berani dan menyebut saya bajingan tua yang egois, saya tidak akan dengan mudah membubarkan diri Baidu. 20% dari ramuan dan sumber daya yuanxi akan diberikan kepadamu untuk putaran ke-6. Wakil Direktur Ming menunjukkan senyuman yang sedikit meminta maaf. Saya masih muda dan energi saat itu. Tetapi sekarang setelah saya memikirkannya, itu berkat Anda bahwa Anda tidak mempermasalahkan masalah ini, dan malah melakukannya untuk saya. Hanya dengan berbicara ramah di depan beberapa direktur lama saya dapat menjadi kapten dan akhirnya wakil direktur. Gongyang Kaitai melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalau tidak, aku juga mendapat pujian karena menjadi kapten, orang tuaku mengakuinya.
Tapi menjadi wakil direktur tidak ada hubungannya denganku. Itu semua karena kakekmu. Tentu saja, kekuatanmu menentukan tinggi badanmu. Wakil direktur Ming menunjukkan sedikit senyum di bibirnya. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia telah menerima bantuan dari Gong Yang Kaitai, tapi bayangkan, mengapa Gong Yang Kaitai langsung menyetujui kata-kata marahnya. Jelas sekali, lelaki tua ini sudah mengetahui latar belakang keluarganya sejak lama. Di satu sisi, dia menempatkan orang yang dapat dipercaya dan tersedia untuk dirinya sendiri di game ke-6, dan di sisi lain, dia menjual bantuan dari keluarga Ming kepada mereka. Lagi pula, hanya mengandalkan status mereka di keluarga Ming. Meskipun hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi kapten, dia mengenal kakeknya. Dan jika tidak ada bantuan dari orang lain, dia akan didorong sampai mati sebelum dia bisa menjadi kapten. Sekarang tampaknya tujuan Gong Yang Kaitai telah tercapai. Memikirkan hal ini, dia berbisik, "Paman, jangan bicara tentang masa lalu." Gong Yang Kaitai menghela nafas. Ketika orang menjadi tua, mereka memiliki beberapa masalah. Saya bernostalgia. Tolong katakan padaku apa yang baru saja aku tanyakan padamu. Jika kamu diminta maju di ronde ke-6, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Yuxu Guan, wakil? Direktur Ming tahu dengan jelas, jika game ke-6 masih sama seperti sebelumnya dan hanya berhadapan dengan keluarga Yuxu Guan, masih akan mudah. Tapi sayang sekali, game ke-6 hari ini tidak lagi sebagus sebelumnya. Meski kekuatannya semakin kuat, namun para anggota Biro ke-6 sudah lama melupakan misi dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh anggota Biro ke-6. Paman, apa yang terjadi di game ke-6? Saya rasa Anda bisa melihat beberapa petunjuk sekarang. Dalam hal ini, saya tidak bisa menjamin apa yang akan dilakukan orang lain. Apakah mereka bisa mengalahkan Yuxu Guan? Tapi selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Ming, saya pasti akan memimpin dan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda, Paman. Bagi orang berstatus Gong Yang Kaitai, yang dia hargai adalah kekuatan di satu sisi, dan yang terpenting adalah sikap. Jawaban Wakil Direktur Ming jelas membuat Gong Yang Kaitai sangat puas. Namun meski begitu, Gong Yang Kaitai tetap tidak menceritakan kisah tentang keluarganya dan Yuxu Guan. Itu bagus. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Gong Yang Kaitai perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu sambil tersenyum pada Wakil Direktur Ming dan berkata, "Aku akan berada di sini bersamamu. Ini seperti milikmu rumah sendiri. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Seseorang selalu mengawasi di luar." Wakil Direktur Ming mengucapkan terima kasih dengan cepat. Tapi aku juga mengetahuinya di dalam hatiku. Mengapa orang-orang ini tinggal di sini? Jelas sekali, mereka berjaga di sini hanya untuk mencegah diri mereka melarikan diri. Mereka telah menjadi rubah selama ribuan tahun, tetapi mereka benar-benar mempermainkan diri mereka sendiri. Itu tidak perlu. Saat Gong Yang pergi, Wakil Direktur Sun masuk lagi. Begitu dia keluar dari ruangan, Wakil Direktur Sun bertanya dengan wajah datar, "Apa yang dia lakukan di sini tadi?" Wakil Direktur Ming tahu di dalam hatinya karakter Wakil Direktur Sun. Dia kejam dan akan mengambil tindakan apapun, segala cara untuk mencapai tujuannya. Kali ini, kantor pusat memintanya untuk menangani masalah ini dengan Wakil Direktur Sun. Dia belum sepenuhnya mengetahui maksud spesifiknya. Tapi coba pikirkan, sesuai prinsip penanganan urusan di kantor pusat, mereka meminta Wakil Direktur Sun datang ke sini untuk menyelidiki masalah ini secara ketat dan tidak membiarkan orang jahat pergi, atau menuduh orang baik secara salah. Adapun membiarkannya datang, kemungkinan besar untuk melindungi Li Fugui. Lagi pula, semua orang sekarang tahu di game ke-6 bahwa jika Li Fugui tidak melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, dia tidak akan pernah putus dengannya. Namun jika Wakil Direktur Sun menyelidikinya sendirian, akan sulit untuk mengontrol level ini.
Apalagi dua tetua wakil direktur Sun langsung dibunuh oleh Li Fugui. Hal semacam ini sama saja dengan menusuk langsung wakil direktur Sun ke jantungnya. Dengan satu serangan, menurut metode wakil direktur Sun dalam melakukan sesuatu, Li Fugui jelas dalam bahaya kali ini. Dihadapkan pada pertanyaan wakil direktur Sun, Saudari Ming berkata dengan sikap yang tidak rendah hati atau merendahkan, "Menurut Anda untuk apa dia ada di sini?" Wakil direktur Sun memandang wakil direktur Ming dengan setengah tersenyum, lalu melangkah maju dan duduk di kursi taisi, lalu mengangkat kakinya. Dia berkata dengan tenang, "Ming Yu, jangan mainkan trik sia-sia ini di depanku. Aku tahu markas besar ada di sini kali ini karena mereka khawatir aku akan menggunakan kejadian ini untuk menyingkirkannya." Tentang Li Fugui, saya lebih tahu tentang Li Fugui. Bagaimana status Fugui saat ini? Tapi jangan lupa, Biro ke-6 kita adalah lapisan terakhir jaminan keamanan Tiongkok. Setelah terkorosi oleh beberapa ngengat, tidak peduli apa yang terjadi, Biro ke-6 akan ada di masa depan. Tetapi ratusan juta orang di Tiongkok, apakah mereka masih dapat menjalani hidup tanpa kekhawatiran tentang makanan dan pakaian tidak diketahui? Wakil Direktur Ming hampir terhibur dengan kata-kata pihak lain. Jika Anda tidak mengetahui dasar-dasarnya, Anda mungkin berpikir bahwa Wakil Direktur Sun adalah orang yang baik setelah mendengar ini. Namun masalahnya, mereka telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan dia tahu orang seperti apa Wakil Direktur. Jelas sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali Wakil Direktur Sun keluar untuk melakukan tugas, semua pasukan bawah tanah dan penjahat yang dieliminasi dibasmi. Anda tahu, kekayaan yang dikumpulkan oleh kekuatan bawah tanah biasa setidaknya berjumlah puluhan juta. Setiap kali, Wakil Direktur Sun membayar tidak lebih dari 5 juta ke kantor pusat. Kantor pusat biasanya tidak menanyakan situasi seperti ini. Tetapi mereka hanya bertanya Wakil Direktur Sun hanya mengatakan bahwa semua keuangan hancur. Seiring berjalannya waktu, beberapa wakil direktur lain di kantor pusat juga mengetahui hal ini. Adapun Wakil Direktur Sun, untuk mencegah terungkapnya situasi tertentu, banyak penjahat yang mati di bawah tangannya. Orang seperti ini sebenarnya berani mengatakan bahwa ini demi keselamatan Tiongkok. Tentu saja, Wakil Direktur Ming hanya perlu mengetahui hal-hal ini di dalam hatinya. Tetapi tidak mungkin dia mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, sekarang bukan waktunya untuk putus sepenuhnya dengan Wakil Direktur Sun. Wakil Direktur Ming berpikir demikian, tetapi Wakil Direktur Sun tidak berpikir demikian. Tujuan kedatangannya ke kota Honghe kali ini adalah untuk melemahkan status Wakil Direktur Ming di kantor pusat dalam satu gerakan dan membuat pria kecil yang sombong dan sombong ini menyerah. Sepenuhnya rencana untuk menjabat sebagai wakil direktur eksekutif juga membuka jalan bagi kesuksesan promosinya di masa depan. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saya ingin tahu siapa yang dimaksud dengan ngengat yang Anda bicarakan. Wakil Direktur Ming berpura-pura bingung dan bertanya sambil sedikit tersenyum. Wakil Direktur Sun memiliki wajah yang gelap dan berkata dengan keras, "Siapa yang saya bicarakan? Apakah Wakil Direktur Ming tidak tahu? Izinkan saya bertanya. Pernahkah Anda mendengar rumor di kota Honghe? Gongyang Lina sekarang dikabarkan memilikinya meninggal. Sayang sekali. Anda tahu kekuatan keluarga Gongyang di kota Honghe. Dan Anda tahu betul apa arti Gongyang Lina bagi keluarga Gongyang. Bajingan pelanggar hukum seperti Li Fugui Anda dipekerjakan oleh Biro ke-6. Katakan padaku, bagaimana kamu harus menghadapi dia yang melakukan hal gila seperti itu?" Wakil Direktur Ming tidak panik. Dia bahkan tidak panik ketika Gongyang Kaitai datang menanyakan hal ini barusan, apalagi Wakil Direktur Sun. "Anda dan saya sudah lama berada di Biro ke-6. Anda harus tahu betul bahwa semuanya harus didasarkan pada bukti. Jika Anda hanya mendengarkan rumor, maka saya juga mendengar bahwa Wakil Direktur Sun membentuk sebuah kelompok di Biro ke-6. Biro ke-6 untuk keuntungan pribadi. Wakil Direktur Sun hampir muntah darah. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Wakil Direktur Ming.
Senyuman tipis muncul di wajah Wakil Direktur Ming, dan dia berkata dengan tenang, "Duduklah dulu, saya hanya mengatakan ini. Coba pikirkan, jika Gongyang Lina benar-benar diperkosa oleh Li Fugui dibunuh. Saya pikir dengan kekuatan keluarga Gongyang di kota Honghei, mereka ingin menemukan mayatnya, kan? Selama mereka menemukan mayatnya, apakah menurutmu kita berdua masih bisa duduk di sini dan berbicara dengan tenang? Mereka mungkin mencincangnya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya keluar untuk memberi makan anjing, kan? Kamu orang pintar. Sekarang rumor seperti itu menyebar. Jelas sekali kamu sedang bersiap untuk duduk di gunung untuk mencegah kekacauan di dunia. Tonton pertarungan harimau. Menunggu konflik kita dengan keluarga Gongyang di ronde ke-6. Anda tahu ada kuil Yuksu di pinggir kota Honghei. Wakil Direktur Sun mengertakkan gigi baja dan menatap wajah Wakil Direktur Ming. Dia sudah bisa merasakan dari ekspresi bahwa Li Fugui tidak akan melakukan apapun pada Gongyang Lina. Selain itu, seperti yang dikatakan Wakil Direktur Ming, terdapat kuil Yuksu di pinggir kota Honghei. Meskipun kuil Yuksu dan keluarga Gongyang tidak cocok satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir, namun sebelumnya mereka tidak cocok. Apalagi ada yang pernah mengatakan bahwa alasan keluarga Gongyang memupus keturunannya adalah karena pada generasi ketiga seharusnya sudah berkembang. Namun kini hanya tersisa Gongyang Lina, karena masyarakat Yuksu Guan. Namun apakah hal ini benar atau salah? Tidak ada yang bisa memastikannya secara pribadi. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Wakil Direktur Sun perlahan-lahan menahan amarahnya dan bertanya lagi kepada Wakil Direktur Ming. Kalau begitu, tahukah Anda mengapa Li Fugui datang ke kota Honghei kali ini? Wakil Direktur Ming sudah mengetahui tentang masalah ini. Hua Duo. Mendengar itu dengan jelas, di depan Wakil Direktur Sun, dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Anda juga tahu identitas Wakil Kapten Li. Dia bukan hanya anggota Biro ke-6 kami, tetapi juga presiden di belakang perusahaan konferensi medis. Anda juga tahu siapa itu, sebagai presiden yang baru dilantik. Bukankah alasan ini cukup untuk datang ke kuil Yuksu untuk memberi penghormatan kepada pemilik kuil Yuksu?" Kata-kata wakil Direktur Ming yang tampaknya meremehkan, tapi itu cukup untuk membuat bebannya menjadi batu. Di hati Wakil Direktur Sun terus meningkat. Iya, Li Fugui sekarang dari perusahaan konferensi ramuan. Terakhir kali dia berada di desa Xiaoxi, dia bisa saja melanjutkan penyelidikan, tetapi pada akhirnya, karena orang-orang dari perusahaan konferensi ramuan tiba-tiba mengambil tindakan, dia terpaksa kembali dan kehilangan miliknya, wajah tua. Sekarang, Li Fugui datang ke Yuksu Guan lagi. Jika Yuksu Guan benar-benar mengakui identitas Li Fugui sebagai presiden perusahaan konferensi pengobatan spiritual, artinya, setelah kematian Li Fugui, akan ada orang sungguhan bernama Yuksu Guan. Sekte tersembunyi dari Yuksu Guan Sutra berfungsi sebagai belakang panggung. Perusahaan konferensi ramuan, ditambah perusahaan bahan obat Guiro, tempat Li Fugui menanam dan memproduksi ramuan sendiri, dan Yuksu Guan, serta Biro ke-6 mendapat dukungan dari Wakil Direktur Ming. Dengan gabungan berbagai identitas ini, kemungkinan besar Li Fugui akan menjadi Wakil Direktur dinasti Ming berikutnya. Dalam beberapa tahun, Li Fugui bahkan mungkin akan menulis ulang rekor sebagai Wakil Direktur termuda dari Biro ke-6. Dan dendam antara dirinya dan Li Fugui jelas tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bahkan jika dia tidak menimbulkan masalah bagi Li Fugui. Jika Li Fugui menjadi wakil direktur di masa depan, maka hari-harinya sebagai wakil direktur Sun di Biro ke-6 akan berakhir. Pikirkan ini, wakil direktur Sun semakin bertekad untuk menyingkirkan Li Fugui di kota Honghei. Hanya saja dia belum mengetahui rencana spesifik bagaimana cara menghilangkannya. Qi Kuayu. Oke, berhenti bicara. Sudah ku bilang, sebelum Gongyang Lina kembali, kesalahan yang dia, Li Fugui, buat tidak akan cukup bahkan jika dia mati 10.000 kali. Bahkan ketika dia kembali,
dia dengan gegabah menculik Gongyangnya Lina menyebabkan kota Honghe langsung memasuki kesiapan tempur tingkat pertama. Untuk kejahatan ini, dia tidak bisa terus tinggal di Biro ke-6, Wakil Direktur Ming, Biro ke-6 kami adalah tempat untuk merekrut bakat, bukan bandit. Mohon klarifikasi saat ini. Wakil Direktur Ming tidak membantah, dia hanya tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita tunggu sampai dia kembali." Dia mengatakan ini, Wakil Direktur Ming berpikir dalam hatinya bahwa selama Li Fugui kembali, dengan kekuatan Li Fugui, dia akan mampu menyembuhkan masalah ketidaksuburan keluarga Gongyang dan menyelesaikan masalah keluarga Gongyang yang tidak memiliki ahli waris. Menurut masalah keluarga Gongyang, Yang Kaitai mengatakan bahwa mereka masih dapat menyediakan 10% sumber daya obat mujarab dan Yuanxi. Ketika kantor pusat mendapat berita ini, Wakil Direktur Sun akan menjadi angan-angan jika dia ingin mengambil tindakan terhadap Li Fugui lagi. Bahkan besar kemungkinan Li Fugui akan langsung menggantikan Hua Duo sebagai kapten. Bagaimanapun, kantor pusat sudah menyetujui masalah ini sebelumnya. Hanya saja Li Fugui tidak mau menjadi kapten dan menyerahkan posisi kapten kepada Hua Duo. Wakil Direktur Sun berhenti berbicara omong kosong, menatap Wakil Direktur Ming, lalu berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Wakil Direktur Sun kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki pintu, Sun Shaoyuan bergegas maju dan bertanya dengan hati-hati, "Saudaraku, apa kabar? Gongyang Kaitai baru saja pergi ke kamar mereka. Apakah kamu berencana untuk menghukum mereka?" Dahi Wakil Direktur Sun ditutupi dengan garis-garis hitam. "Masalah ini, apakah kamu yakin tidak akan ada yang mengetahuinya?" Sun Shaoyuan bersumpah, "Saudaraku, jangan khawatir tentang ini. Orang yang melakukan ini adalah saudara yang paling dapat diandalkan dari tim ketujuh kita. Beritanya, sekarang kami sedang mencoba mencari cara untuk membuat TKP. Jika kita cepat, saya yakin kita bisa membuat banyak adegan palsu malam ini." Wakil Direktur Sun mengangguk dan berbisik, "Oke. Ingat, yang terbaik adalah temukan beberapa orang yang terkait dengan TKP, orang yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Gongyang. Cobalah yang terbaik untuk memalsukan kebenaran." Sun Shaoyuan berkata dengan percaya diri. "Saudaraku, jangan khawatir tentang ini. Saya jamin bahwa sebelum besok pagi, Tuan Gongyang akan dipukuli meskipun pertahanan psikologisnya kuat. Hal semacam ini sangat menghancurkan." Wakil Direktur Sun tidak berkata apa-apa lagi. Setelah tidur, dia menutup matanya dan mulai berlatih. Sun Shaoyuan tidak mengganggunya dan mulai menggunakan ponselnya untuk menghubungi bawahannya. Gunung Yuksu, di dalam gua di belakang gunung. Saat itu sudah larut malam ketika Li Fugui bangun. Di hutan lebat, suasana tetap sepi seperti biasanya. Ular hitam besar dan ular hijau kecil sedang berpelukan dan sepertinya sedang tidur nyenyak. Ramlina masih berdiri di sana, tapi wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Saat Li Fugui sedang tidur, Gongyang Lina banyak berpikir. Sejak kecil dia selalu dipeluk mulutnya dan di telapak tangannya oleh semua anggota keluarga. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diintimidasi seperti ini oleh orang asing, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Meskipun, ayahnya telah memberitahunya sebelumnya bahwa ada banyak sekali guru yang benar-benar kuat di dunia ini, tetapi di kota Honghe, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap keluarga Gongyang. Namun kini tampaknya semua itu salah. Dia biasa merajalela di kota Honghe hanya karena dia belum pernah bertemu dengan binatang seperti Li Fugui. Namun, setelah kata binatang terlintas di benak Gongyang Lina, dia memutar matanya dan tidak bisa menahan pandangannya pada Li Fugui. Apakah orang ini benar-benar binatang buas? Mengingat kembali saat dia dan Li Fugui bertemu sampai sekarang, dia selalu menjadi orang yang sepertinya membuat masalah secara tidak masuk akal. Tentu saja ular hitam besar itu yang salah. Namun jika ular hijau kecilnya tidak setuju,
bukankah ular hitam besar itu masih bisa memaksa ular hijau kecilnya untuk dibawa ke hotel? Kedua, itulah sikapnya terhadap Li Fugui. Di depan tuan yang begitu serius, dia berbicara tanpa malu-malu dan memarahinya. Jika dia benar-benar binatang buas, dia pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Bukan, kok bisa sesederhana dipukul saja? Juga, ketika Li Fugui memukulnya, sepertinya tidak ada orang lain di sekitarnya, dan ada dua gadis yang mengawasi tanpa daya. Setelah itu, untuk membalas dendam, ia menelepon paman keduanya yang secara langsung membawa hampir 100 ahli bela diri kuno dari keluarganya. Bayangkan saja, dalam hal ini, siapa yang akan memberikannya kepada seseorang tanpa panik? Membawanya pergi saat dia sedang panik sepertinya menjadi satu-satunya cara untuk menghindari konflik berskala besar. Selain itu, setelah mendaki gunung, meskipun Li Fugui selalu berbicara tentang selingkuh, dia selalu mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu. Tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang benar-benar tidak tahu malu. Bagaimanapun, dia sudah berusia 18 tahun ini, dan dia sudah lama memahami urusan antara pria dan wanita. Dia sendirian di hutan belantara, dengan pria dan wanita sendirian. Penampilannya tidak buruk, selama dia melakukannya tidak memprovokasi Li Fugui. Li Fugui menghormatinya. Orang seperti ini sepertinya tidak cocok dengan binatang. Tapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Li Fugui dari mulutnya yang busuk, dia menjadi marah lagi. Saat aku sedang berpikir liar, namun ia tidak menyangka Li Fugui akan berdiri lagi. Setelah melakukan peregangan, Li Fugui mendatangi Gong Yang Lina sambil tersenyum. Dia berjalan mengitari ram Lina dan menyalakan mode kereta lagi. Bagaimana? Apakah kamu nyaman sekarang? Nak, kamu sudah dewasa. Tidakkah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan? Lihatlah betapa memalukannya kamu, dan kamu meracuniku. Aku orang yang baik hati dan jujur, jadi aku tidak menyalahkanmu. Dengan mengatakan itu, Li Fugui dengan santai membuka titik akupuntur di tubuh Gong Yang Lina. Meskipun vitalitas Gong Yang Lina telah mencapai tahap tengah dari kultivasi bawaan, keterampilannya masih pada tahap akhir dari kultivasi yang diperoleh. Hal ini tidak bisa disalahkan atas kurangnya pemahamannya. Kuncinya adalah dia masih terlalu muda, dan tidak ada guru terkenal yang membimbingnya. Vitalitasnya dapat ditingkatkan dengan cepat menggunakan cairan spiritual dan batu yuan, tetapi keterampilannya tidak dapat ditingkatkan dengan dua hal tersebut. Karena itu, setelah dilegakan oleh Li Fugui, Gong Yang Lina yang memakan waktu hampir setengah hari, mundur 2 langkah dengan tubuh kaku, dan akhirnya terjatuh di atas sofa batu. Li Fugui mengabaikannya dan keluar untuk membawa kayu bakar yang telah dia siapkan di luar, dan menambahkan beberapa kayu bakar kering ke tumpukan kayu bakar yang hampir padam. Menjadi hangat di dalam gua, Li Fugui menyentuh pakaian Gong Yang Lina yang tergantung di satu sisi, dan kemudian melemparkan pakaian itu ke sofa batu. Pakaian itu sudah kering sekarang, kenakan sendiri. Setelah mendengar ini, si kecil Gong Yang Lina dia mengepalkan tangannya erat-erat, meraihnya pakaiannya, dan menatap Li Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui duduk di sebelah api unggun, menghangatkan dirinya, memikirkan bagaimana cara mengirim domba jantan Lina kembali besok pagi. Dari sudut matanya, dia melihat domba jantan Lina tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tajam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dengan rasa ingin tahu bertanya, "Kamu mengapa kamu menatapku seperti ini? Mengapa kamu tidak segera mengenakan pakaianmu? Apakah kamu berencana untuk memakai pakaianku besok pagi dan biarkan aku mengirimmu kembali?" Nada perintah ini sekali lagi dibuat Ram Lina kehilangan akal. Kemarahan wanita tertuanya kembali memuncak, dan semua yang dikatakan Li Fugui sebelumnya terlempar keluar jendela. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan Li Fugui, tapi akan sangat memalukan jika dia kalah. Selain itu, selama periode ini,
Dia dapat melihat bahwa Li Fugui berbicara tentang melakukan apapun yang ingin dia lakukan padanya. Tetapi kenyataannya, bajingan ini hanya bersikap keras dan dia tidak berani melakukan apapun yang akan menyakitinya. Paling buruk, aku akan dipukul oleh Li Fugui nanti, dan melampiaskan amarahku dulu. Kalau tidak cepat atau lambat aku akan mati lemas. Pikirkan ini, Gongyang Lina mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di matanya, dan berkata kepada Li Fugui, "Kamu bajingan, apakah kamu benar-benar berencana untuk melihat bibiku gagal mengganti pakaianku?" Li Fugui mau tidak mau melebarkan matanya. Ketika dia mendengar ini, aku tertegun, gadis ini sudah lama tidak mengucapkan kata-kata kotor, dan sekarang dia melakukannya lagi. "Apakah kamu menjadi gila? Sudah berapa kali aku menyuruhmu untuk membiarkanmu?" Sebelum Li Fugui menyelesaikan kata-katanya, dia langsung disela oleh Gongyang Lina. "Apa yang kamu ingin bibiku lakukan? Bibiku menang, aku tidak mendengarkanmu. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku hari ini, pengecut, penjahat, bajingan penindas binatang buas yang hanya tahu cara menindas wanita lemah." Li Fugui tertegun, dia menyentuh bagian belakang kepalanya, bangkit dan berjalan menuju Gongyang Lina, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah kamu sakit jiwa? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" Gongyang Lina berkata dengan nada meremehkan. "Bunuh aku, jika kamu berani. Datang dan bunuh aku sekarang, jangan berpikir aku tidak bisa melihatnya. Kamu hanya tidak berani melakukan apapun padaku. Jika kamu benar-benar berencana membunuhku, apakah aku masih hidup hari ini?" Li Fugui tidak ingin menyakiti Gongyang Lina, tapi film gadis kecil ini sangat menyebalkan. Bagaimanapun Anda mengatakannya, Anda bisa dianggap bos dengan aset senilai ratusan miliar, bukan? Kini dia dikutuk oleh gadis berambut kuning sebagai cucunya. Siapa yang sanggup menanggung ini? Pikirkan ini. Li Fugui mencengkeram leher Gongyang Lina. Dengan sedikit kekuatan di jarinya, wajah Ram Lina memerah. Tetapi ada ekspresi tak kenal takut di matanya. Dan dia berkata dengan suara serak, "Ayo, jika kamu berani, cekik aku sampai mati hari ini." Bibiku memberitahumu, jika saya mati, jutaan orang di kota Honghe akan dikuburkan bersama saya. Li Fugui melambaikan tangannya dan menamparkan Gongyang Lina. Setelah menjatuhkannya di sofa batu, dia meraih kerah Gongyang Lina. "Awalnya aku berencana untuk menyeret gadis ini dan memberinya pelajaran. Tapi aku tidak ingin menggunakan terlalu banyak tenaga. Aku hanya mendengar suara tusukan dan luka panjang robek di pakaiannya." Hamparan luas kulit seputih salju tiba-tiba muncul di depan Li Fugui. Gongyang Lina tidak tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Saat pakaiannya robek, tepat ketika dia hendak menutupinya dengan tangannya, dia tidak menyangka akan melihat ekspresi bingung Li Fugui dari sudut matanya, dan bahkan ada sedikit rasa malu di wajahnya. "Ayo." Berdasarkan hal tersebut, Gongyang Lina merasa Li Fugui takut. "Nakal, kalau kamu mau nonton, bilang saja, bibiku akan membiarkanmu melihat sebanyak yang kamu mau." "Hah, ngomong-ngomong, kamu sudah membawa bibiku ke sini sekarang. Aku tidak bisa melakukan apapun yang ingin kamu lakukan padaku." Dengan itu, Gongyang Lina hanya berdiri dan menegakkan dadanya. Li Fugui hampir muntah darah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. "Tidak apa-apa memiliki mulut yang kotor. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu." Gongyang Lina meludah ke tanah dan mengutuk, "Bah, kamu masih menelepon aku tidak tahu malu? Apakah kamu yang tidak tahu malu atau aku? Ayolah, jika kamu punya nyali, jangan mundur, bibiku siap bertarung hari ini." Li Fugui benar-benar yakin. Melihat gadis kecil yang lucu dengan wajah bayi di depannya, dia awalnya berencana untuk menakut-nakuti dia, sehingga dia tidak akan berpikir bahwa bos adalah bosnya dan dia tidak akan menderita kerugian besar ketika berjalan di masyarakat di masa depan. Tapi aku tidak menyangka gadis ini begitu sombong. Melihat pihak lain terus-menerus mendekatinya, Li Fugui tiba-tiba berhenti. Dengan wajah lurus, menatap mata Gongyang Lina,
Berhenti. Sudah kubilang, jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku tidak akan melakukannya. Jika aku membunuhmu, aku akan melakukan sesuatu padamu. Gongyang Lina mengira Li Fugui mencoba menakutinya. Agar bisa mengendalikan Li Fugui sepenuhnya, juga untuk menghilangkan rasa dendam di hatiku. Dia berkata dengan keras, "Oke, ayolah, jika kamu tidak melakukan apapun padaku hari ini, kamu akan menjadi anakku. Apakah kamu ingin aku melepas celanaku sendiri?" Ketika orang mengatakan ini, Li Fugui merasakan itu jika dia akan sangat memalukan untuk tetap bergeming. Otakku menjadi panas. Dia mengambil kesempatan itu untuk menggendong domba jantan Lina di pelukannya, dan mencium wajah domba jantan Lina dengan bibir tebalnya. Tanpa diduga, keduanya baru saja berciuman. Gongyang Lina membuka mulutnya dan menggigit bibir Li Fugui tanpa berpikir panjang. Gigitan ini, itu setiap saraf di tubuh Li Fugui. Adegan di mana dia menekan Nangong Sueki di atas meja terakhir kali terlintas di benaknya. Para wanita dari keluarga besar ini sebenarnya suka memainkan hal-hal seru seperti itu, dan Li Fugui yakin. Seperti terakhir kali, bibir Li Fugui terasa sakit, dia mendorong Gongyang Lina menjauh dan menamparnya lagi. Usai pemukulan, ia berjalan lagi dan menggendong Gongyang Lina. Gongyang Lina mengulangi trik yang sama, namun wajahnya ditampar lagi oleh Li Fugui. Tepat ketika Gongyang Lina merasa Li Fugui tidak berani datang, dia tidak menyangka Li Fugui benar-benar berjalan ke arahnya lagi. Melihat tatapan tegas di mata Li Fugui dan darah mengalir dari bibir hingga dagunya, Gongyang Lina merasa sedikit panik. Sebelum sempat bereaksi, Li Fugui langsung memeluknya. Kali ini bibir mereka saling berhadapan. Hanya dalam beberapa detik, bau darah yang menyengat memenuhi mulut Gongyang Lina. Darah mengalir ke tenggorokan domba jantan itu Lina saat dia menelannya, dan dia dengan jelas merasakan panas yang tiba-tiba di perutnya. Yang paling penting adalah tubuhnya sepertinya menembus penghalang tertentu. Li Fugui tidak bisa lagi melepaskan diri. Bersambung.